Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Satu rumah dan warung di Kota Solo, Senin sore ludes terbakar. Seorang bandar judi togel di Padang kembali ditangkap polisi meski baru sebulan bebas dari penjara. 1.000 bendera merah putih ukuran kecil dan besar dibagikan kepada pengendara dan warga Darmasraya. Satu rumah beserta warung makanan milik Syahril Tandra, warga Lukah Pandan, Kelurahan KTK, Kota Solo, Senin sore ludes terbakar. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Menurut pemilik rumah, pada saat kejadian dirinya tidak berada di lokasi. Peristiwa itu baru diketahuinya setelah mendapat informasi dari warga. Hampir semua isi rumah dan warungnya tidak bisa terselamatkan. Namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kejadian ini sampai saya di sini udah datang damkar lebih kurang 3 mobil, Pak. Cuma saya menempati sudah ludes lebih kurang 75%. Masalah sumber api saya kurang mengetahui. Yang mengetahui mungkin keluarga kami dari istri. Beliau dalam keadaan trauma, belum bisa mengambil data yang signifikan. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solo menurunkan 3 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Langsung kami turun dari Damkar dan BPBD. Damkar ada 3 mobil Ranger, tambah ke BPD 1.000 ya, 1.000 Ranger yang piket siang tadi telah membantu pelaksanaan membantu warga dalam kebakaran ini untuk memitigasi, mengamankan barang-barang yang bisa diselamatkan, dan Damkar berfungsi untuk telah memadamkan api-api yang sedang berjalan dan sedang terbakar. Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran serta jumlah kerugian yang dialami korban. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Sejumlah rumah dan puluhan hektar lahan pertanian di daerah Garabakdata, Kecamatan Tigolura, Kabupaten Solo, Minggu sore diterjang banjir bandang yang terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Simanang-Manang dan Sungai Batang Kadi akibat curah hujan yang cukup tinggi di bagian hulu. Menurut petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, sedikitnya 5 rumah dan 60 hektar lahan persawahan di sepanjang aliran sungai disapu banjir bandang. Banjir juga merobohkan sejumlah tiang listrik sehingga memutus aliran listrik ke daerah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Banjir yang terjadi di daerah Garabakdata ini menurut BPBD merupakan banjir pertama kalinya di daerah tersebut. Manang dan Batang Sungai Kandi, yang mana kedua sungai ini mengitari di sekitar negara Garabakdata. Iya, bertemu dia. Yang tempat yang paling parah itu pertemuan sungai itu, Batang Simanang-Manang dan Batang Sungai Kandi ini bertemu. Sehingga sawah masyarakat banyak yang kena terdampak. Sehingga ada yang panen tapi gagal, tidak bisa untuk dipanen. Penanganan lebih lanjut, BPBD bersama pemerintahan nagari setempat telah melakukan pendataan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi pasca banjir. Dari Kabupaten Solo, Garnadi melaporkan. Ruas Jalan Pariaman menuju Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, di Kanagarian, Balah Aye Utara, kondisinya sangat membahayakan. Banyak lubang yang menganga setelah dikeruk oleh kontraktor sejak sebulan lalu.
Warga pun kesal dan menanam pohon pisang serta menjadikannya kolam pancingan. Hal ini merupakan bentuk protes warga kepada pemerintah yang terkesan abai dan membiarkannya. Menurut warga, semenjak jalan ini dikeruk, sudah puluhan kecelakaan terjadi dan menyebabkan seorang warga meninggal dunia. Jalan ini dikeruk lebih kurang sebulan, tapi tidak ada kelanjutan tentang pengerjaan pengaspalnya. Karena korban berjatuhan boleh dikatakan siang dan malam, bahkan sampai ada rekan kami yang meninggal dunia baru semalam. Camat Tujuh Koto Padang Pariaman, Nini Arlin, menuding kerusakan jalan ini terjadi karena kontraktor yang mengerjakan proyek perbaikan tak kunjung menyelesaikannya. Mungkin lalainya perbaikan ini, Ibu kira ini dari pihak kontraktor ini. Karena dia saking banyaknya pekerjaannya ini dianggap kurang ini. Dia dulu karena ini menambal. Tidak diprioritaskan ya? Tidak diprioritaskan, padahal ini jalan-jalan yang pintas ini hubungan kita ini antar kabupaten ini. Warga menuntut pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menindaklanjuti protes mereka agar tidak terjadi korban berikutnya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Antusiasme warga menyaksikan pesona Hoyak Tabui Pariaman kali ini memang luar biasa. Pasalnya, sudah 2 tahun belakangan pesta rakyat ini tidak bisa dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Minggu sore, puluhan ribu pengunjung dari berbagai daerah di Sumatera Barat memadati pusat kota ini. Meski sempat gerimis, namun tak membuat penontonnya beranjak. 2 tabui yang berbentuk menara setinggi 12 meter yaitu Tabui Pasa dan Tabui Subarang, melambangkan usungan peti jenazah cucu Nabi Muhammad Hussein bin Ali yang tewas saat perang di Karbala, Irak melawan tentara Yazid. Sepanjang jalan, tabui dihoyak dan diarak, diiringi musik tradisional Tambua Tansa. Banyaknya rintangan kabel listrik memaksa anak tabui merebahkan dan menegakkan kembali tabui menjelang pantai Gandoria. Maknanya dari peringatan upacara tabur di Pariaman ini adalah memperingati tewasnya Rasulullah Sayyidina Hussein di Padang Karbala yang dibantai oleh tentara Yazid. Menjelang maghrib, Tabui Pasa dan Tabui Subarang dilarung ke laut sebagai simbol berakhirnya perang kedua kubu. Hoyak Tabui merupakan agenda tahunan warga Pariaman yang digelar setiap tanggal 10 Muharram. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.